Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham main kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham main ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pakan, pembibitan, peternakan, sama pemrosesan. Untuk sumber income-nya berasal dari 4 sumber itu juga, dan memang yang paling besar berasal dari pakannya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan main. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Dragon sebesar 57,27%, masyarakat sebesar 42,2%, Leon sebesar 0,53%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 43,8%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 31,4%. Terus dari segi net profitnya di tahun 2020 dia rugi, dan di 2021 kuartal kedua ini mengalami keuntungan cukup signifikan. Terus untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 8,5%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17,4%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 3,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 2,8%. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata, memang ini secara segmen ini masih belum bisa terlalu menggambarkan ya untuk net profit margin rata-ratanya. Terus untuk dari segi EPS di 117, dan membuat PR-nya di 7,06 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang ini merupakan PR yang paling rendah ya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 878, dan membuat PBV-nya di 0,94 kali. Dan untuk dari segi PBV, ini juga PBV masih di bawah angka 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,64 kali, dan untuk dari segi DER ini merupakan DER yang paling tinggi. Terus untuk dari segi ROE-nya di 13,32%, dan dari segi ROA-nya di 5,04%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 825, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 950. Jadi masih memiliki margin of safety 15%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesnow karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sesnow, dan sebenarnya juga tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk main ini masih belum royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham main ini. Untuk sementara untuk main ini masih saya jadikan watchlist saja, tetapi saya belum masuk karena belum memenuhi dari margin of safety-nya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.